adu domba apa? Hukum adu orang, hukum adu manusia, hukum adu setan. Serem banget loh. Udah paham kan? Jangan nanya lagi setannya yang mana, Bib. Apa pentingnya saya up video-video seperti ini dari Rizik Syihab? Memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat bahwa mereka memang tidak murni dakwah. Dakwah itu hanya menjadi bagian dari metode mereka untuk dekat dengan umat. Tetapi ujung-ujungnya adalah bagaimana mengkerangkeng umat, bagaimana membodohi umat, sama dengan apa yang dia lagi lakukan ini. Jadi bayangkan kisruh politik yang terjadi hari ini, dianggapnya bahwa mereka yang berhadapan-hadapan itu antara setan dengan setan. Gonjang-ganjing politik nasional terkait dengan tersangkanya Hasto Kristianto oleh KPK. Ini tidak luput perhatian daripada Imam Unyil ya, atau Imam Jumbo Rizik Syihab. Dia sangat gembira dengan kejadian itu, tetapi kegembiraannya ini mencerminkan bahwa Rizik Syihab memang sangat dendam terhadap Pak Jokowi dan terhadap PDIP. Bayangkan saja kalau konflik yang terjadi antara PDIP dengan Pak Jokowi ini, Rizik Syihab sandarkan bahwa itu adalah antara setan dengan setan. Coba bayangkan Rizik Syihab ini berbahayanya di depan jamaah, di depan ibu-ibu, dia menyampaikan provokasi sedemikian rupa. Padahal kita tahu bahwa apa yang terjadi di negara ini, kalau itu terkait soal hukum, itu murni karena hukum. Kalau politik, nah, itu memang sudah menjadi bagian daripada sunnatullah dalam proses demokrasi, dan di mana orang di sana pasti akan berupaya untuk menang dengan berbagai macam strategi yang dia dimiliki. Dan mesti proses demokrasi itu harus dimaknai sebagai salah satu cara untuk membangun bangsa kita ini. Nah, tetapi kejadian antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega atau antara Pak Jokowi dengan PDIP sepertinya ini mau dijadikan momentum oleh Rizik Syihab untuk balas dendam. Nah, coba kita simak seperti apa penyampaian Rizik Syihab di depan jamaahnya, mencoba mengglorifikasi masalah ini, dianggapnya bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Saya lagi senang, Bu. Yang kemarin-kemarin pada ngezolimin kita, Bu. Kemarin kan Bu banyak tuh yang ngezolimin kita, Bu. Ya sekarang dia media pada ribut. Syukurin. Main buka-bukaan borok, alhamdulillah. Main buka-bukaan rahasia, alhamdulillah. Udah gitu apa, Bu? Ini dulu dia zolim sama kita orang. Sekarang dia kalah zolim, memang lawannya. Sampai dia ngomong apa? Dulu kita yang curang, kok sekarang kita dicurangin? Buaya ketemu buaya. Bu, kalau buaya sama buaya lagi ribut, gelar tikar, taruh kopi, nonton. Betul? Setuju? Ngapain kita ikut-ikutan, betul? Yang mau ribut, buaya. Sini buaya, ribut sono. Udah gitu buaya yang satu pakai ngomong, rakyat Indonesia kita terzalimi. Nah kemarin lu zalim, betul? Sekarang lu dizalimi. Al jaza min jinsil amal, saudara. Iya, dia dulu menzalimi orang, sekarang dia dizalimi. Rasain. Betul gak, Bu? Betul gak? Ada yang Nah, jadi peristiwa di masa lalu di mana Rizik itu pernah dipenjara, itu memang sampai hari ini masih menyimpan dendam. Tetapi mesti dipahami bahwa kala itu Rizik dipenjara bukan bahwa dia membela kebenaran, tetapi kan dia berbohong. Kebohongannya di mana? Ya karena waktu itu Rizik membohongi pemerintah bahwa dia tidak kena COVID melalui salah satu rumah sakit di Bogor. Belum lagi itu, masih ada 7 kasusnya sampai hari ini yang belum diproses. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dia lakukan hari ini, apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita,
terutama orang-orang PDIP dan Pak Jokowi, pasti akan selalu jelek di matanya. Benar pun yang terjadi, dia akan berupaya mencari pembenaran untuk menganggap bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan. Jadi kebenaran pun bagi Rizik Syihab itu adalah kesalahan. Apalagi kalau memang indikasinya ada kesalahan di dalamnya, pasti dia tidak capek lagi mencari pembenaran. Nah, sama yang terjadi antara konflik PDIP dengan Pak Jokowi ini, pasti dia sangat gembira dan momentum ini dia memang tunggu dari dulu. Nah, tetapi apakah rakyat harus terglorifikasi dengan itu? Ya, kalau saya sih ya mestinya harus dimaknai bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini juga adalah bagian daripada strategi politiknya. Jadi jangan dianggap bahwa dia lagi ceramah agama, tidak. Dia lagi memprovokasi umatnya agar apa yang dilakukan selama ini itu dinilainya benar. Karena faktanya hari ini orang yang pernah berteman sudah bertengkar, yakni PDIP dan Pak Jokowi. Nah, kalau kita yang sehat ini harus berpikir jernih bahwa yang namanya politik, ya lagi-lagi perbedaan itu hal yang biasa, dan paling ke depan juga ada proses yang bisa membuat mereka nyatu kembali dan tidak harus saling menghujat itu. Nah, kalau dia pasti bumbui dengan hujatan, bukan lagi bumbu, tapi memang itu menjadi makanan pokok mereka. Ini coba kita lanjut lagi seperti apa framing-nya. Ditangkap, gue pakai nangis, gue ditangkap gak nangis. Betul. Polisi borgol di depan gue angkat. Mau ngapain gue pakai umpet-umpetin? Gak ada, betul Bu. Kita ditangkap bukan memperkosa, bukan narkoba, bukan koruptor, betul? Takbir. Nah, sekarang mereka lagi ribut mentangkep-tangkepan. Alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah. Makanya tenang dulu. Lu jangan emosi, tenang dulu. Biar dia ribut, biar dulu. Ada yang nanya, Habib, apa hukum adu domba? Jawab saya, haram. Apa hukum adu manusia? Apalagi haram. Apa hukum adu setan, Habib? Setan diadu. Ayo Bu, saya mau minta fatwa sama orang sini nih. Ayo ngadu setan apa hukumnya? Ayo. Lu bingung? Gua kasih jawaban, wajib. Bu, ada koruptor kita adu, saling buka rahasia. Alhamdulillah. Wajib. Kira-kira jelas gak? Ayo saya mau tanya semua, ujian sebelum berakhir, karena kita mau Ramadan, ada ujian malam ini. Ya jawab ya semua. Hukum adu domba apa? Ya, semangat. Hukum adu domba apa? Hukum adu orang, hukum adu manusia, hukum adu setan. Serem banget loh. Udah paham kan? Jangan nanya lagi setannya yang mana, Bib. Oke, saya kira kita sudah mendengar ya bagaimana framingan Rizik Syihab. Jadi situasi politik hari ini ya memang mereka juga pelajari, sahabat. Apa pentingnya saya up video-video seperti ini dari Rizik Syihab? Memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat bahwa mereka memang tidak murni dakwah. Dakwah itu hanya menjadi bagian dari metode mereka untuk dekat dengan umat. Tetapi ujung-ujungnya adalah bagaimana mengkerangkeng umat, bagaimana membodohi umat, sama dengan apa yang dia lagi lakukan ini. Jadi bayangkan kisruh politik yang terjadi hari ini, dianggapnya bahwa mereka yang berhadapan-hadapan itu antara setan dengan setan. Artinya apa? Rizik Syihab mau menjelaskan bahwa siapapun di luar kelompoknya itu adalah orang yang tidak benar. Itu adalah setan. Nah itu. Jadi Pak Jokowi itu setan, Ibu Mega itu setan, PDIP itu setan. Kan itu yang dia mau sampaikan. Hanya tidak berani. Kenapa dia tidak berani menyebut nama? Karena takut kena undang-undang IT lagi. Takut dia. Apalagi dia sudah pernah rasakan bagaimana dikerangkeng di penjara. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan informasi-informasi seperti ini bermanfaat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.